my friend, selamat pagi. Jadi hari ini kita bakalan ngelakuin tour mau ke Halong City, terus kita bakal keliling di sekitaran Halong Bay. Nih kita lagi nunggu busnya tour kita. Penginapan kita sebenarnya ada di belakang sana. Cuman tadi karena jalannya terlalu kecil, orangnya bilang tunggunya tuh di jalan besar aja. Jadi kita kudu jalan kaki ke sedikit jalan besarnya itu. Dan finally kita nyampe di pinggir jalan, di lokasi yang dia tentukan. Ini baru jam 8 kurang sih, tapi udah ramai. Nah nih, cantiknya Cece malas sekali. Mau ikut tour. Ikut tour kali ini kita. Alright, ini bus kita my friend. Jadi my friend, sebelum dia lanjut ke Halong, kita mampir dulu di kayak tempat stop bosnya sih. Stop busnya. Ini kayak market gitu. Kalau mau belanja, mau ke toilet katanya, mau makan-makan di sini. Nah, waktu kita hanya 10 menit untuk berhenti, habis itu lanjut lagi ke Halong City. Ini bentuk-bentuknya apa nih? Apa di sini? Apa ya? Ini apa? Ini roti-roti. Dan rata-rata di sini makannya roti gitu sih, my friend. Namanya nah ini Bandung. Nah, gini sih, my friend. Saya mau cari makan segala macam ada nih. Nah, jadi my friend, ini kita udah nyampai ke stop pertamanya. Dia ini kayak tempat mutiara begitu. Jadi kita di sini sekitar 30-an menit bisa keliling-keliling ngeliat. Ya, ini kayak museum mutiara begitu, my friend. Yeah, and we cut from a donor oyster like this. You can see. Yeah, different shape and different colors. Yeah, you can see. Yeah. Dan setelah itu mereka ada jual juga di sini, my friend. Cuman kayaknya sih nggak boleh di video dan nggak boleh di foto. So ya kita cuma bisa lihat tanpa ada dokumentasi. See you. Jadi my friend, ternyata di dalam nih diizinkan juga untuk ngerekam sih, nggak masalah. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk harga-harganya dan bentuk-bentuk apa aja yang dijual di sini. Ya udah pasti tuh semuanya berkaitan dengan mutiara. Harganya tuh dari ratusan ribu dong sampai puluhan juta, my friend. Dan di dalam ini sangat indah untuk perhiasan-perhiasannya. So kalau kalian mau silakan datang dan langsung check out di sini, my friend. Finally, my friend, nyampai di pelabuhan dan ternyata begini rasanya pakai tour. Kita tetap sama yang ini. Akhirnya kita nyampai ke kapal yang kita bakal gunain untuk keliling di Teluk Halong, my friend. Wow. Ini kita pakai namanya Sky Cruise. Thank you. Let's go explore. Ini baru sure liatnya, sombong kali kawan ini, teman-teman dapat bintang 5. Jadi karena ini baru nyampai dan udah siang, my friend. Kita langsung harusnya makan siang sambil jalan ke lokasi-lokasi tujuannya. Di sini enaknya dia itu buffet. Jadi makan sebanyak-banyaknya, kalian bisa sikat semuanya. Belum dapat kita. Oh, spesial kita di sini. Nah, thank you. Dan waktunya makan siang, my friend. Kalian lihat, kalau buffet ini kayak gini nih, ramai betul. Jadi kita udah ambil makanan kita. Ini untuk, harusnya sih untuk trip pertama dulu ya. Jenisnya juga lumayan banyak, my friend. Ada kayak ini kerang oyster, ada nasi, ada mie, ada sosis, ada daging ayam, tahu, segala macam ada semua. Dan masih rame. Terus, my friend, kita makan dikelilingin dengan pulau-pulau yang cantik kali. Oh, kiri kanan kita lihat tuh. Dan my friend, karena udah siap makan, nih kita nyampai di spot pertama.
buat nyobain mau kayaking bisa. Kalau kalian mau pakai bambu boat juga bisa, kalian tinggal pilih. Atau ada speedboat sih tapi harus bayar lagi. Oh, thank you. Jadi kayaknya sih kita pilih kayaking ya, karena kalau kayaking itu kita cuman berdua. Kalau bambu-bambu yang kayak gini itu kayak satu grup gitu, maksudnya sekitar 8 sampai 10 orang. Tuh kayak gitu tuh. Biasanya aku lihat di video-videonya. Sekarang realnya. Straight inside. How many? How many of you? Ini keren juga sih sebenarnya. Kayak pakai kayak bambu gitu sih, bambu boat sih mereka bilangnya. Iya tuh. Ready? Dan kalau kayaking ini, my friend, dia bilang kita pasti basah. Jadi kalau kalian nggak mau basah tuh bisa pakai yang bambu itu atau pakai boat. Cuman yang gratis nih cuman kayak sama bambu ini. Kalau kalian mau pakai kapal kudu bayar lagi. Apa dia? Makan. Banyak banget monyet. Ma friend, jadi kita udah kembali dari cave itu. Keren ma friend. Itu kayak kita lagi berada di dalam teluk gitu. Cakep parah sih memang. Dan ini kita bentar lagi mau lanjut, tapi lagi nunggu-nunggu yang lain juga. Dan di lantai 2 ini dia ada jacuzzi sih sebenarnya. Cuman rame banget, nggak bisa dipakai. Dan dia masih ada satu deck lagi di atas. No, ini di atasnya. Nah, harusnya kita yang ini nih. Ini kah? Tuh, ada poolnya. Iya ya. Jadi ma friend, turnya ini sebenarnya kita pakainya bukan kapal yang ini. Entah ngapa kita dapatnya kapalnya lebih yang mungkin agak lama ya, agak jadul kapalnya. Sebenarnya kapal kita tuh yang ini kita bookingnya. Nih Sunlight nih kita pakai ini sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa kita sampainya ke yang sini satu. Harusnya ini kita. Entahlah, pihak turnya nggak tahu kayak mana ma friend. Salah kasih atau apa? Mungkin dijadikannya agak rendah. Takut kita kira kita mungkin nggak akan komplain atau apa kan? Ya ini dia nih harusnya nih Sunlight. Iya kan? Kirain hampir nabrak tadi. Untung dia cepat. Masih dada dia senyum kali, dada juga lah aku kalau gitu kak. Dada kak, I love you kak. Takut kali aku tadi kita nabrak kak. Next kita nyampe ma friend dah ke Surprising Cave namanya. Dia bilang di daerah Halong Bay ini ada sekitar 30-an sampai 50-an goa, dan ini yang paling besar yang ada di Halong Bay. Jadi ma friend, kami bela-belain pilih tour ini di weekday, menghindari weekend. Tetap aja sampai ke atas itu macet dalam goa. Cuman ya nikmatin aja lah ma friend ya, apa yang kita pilih. Jadi kita baru aja nyampe ke mulut cave-nya nih, ke mulut goanya. Di sini ada spot foto sih katanya. Cuman dengan keramaian gini kayaknya kita skip aja dah. Untuk depan kali dia nih. Nah, ini cave-nya masuk sebelah sini. Ini untuk foto. Tapi kita kehilangan grup kita. Mana tour guide kita di depan sana udah. Jadi kita ini aja ma friend, turun aja. Karena wow. Ini bentuk goanya ma friend. Ini itu dia tour guide kita. Itu dia. Lumayan gelap sih ininya, goanya. Dan kita kudu masuk kayak jalan yang kecil gini.
Jalannya cuma segini aja, Ma Bren. Oke, rasanya nggak ada angin, tapi kenapa bisa dingin, Ma Bren? Coba para ahli silakan komen, Ma Bren. Jelaskan kenapa goa itu bisa dingin. Oh, enak aja anginnya. Tapi ini memang betul besar kali sih, Ma Bren. Dan dia karena udah dibuat jalan gini, jadinya kita enak jalan dan mandang-mandangin goanya ini. Kalian bisa lihat ini, keren juga nih batu-batunya. Kayak berkerut gitu. Kayak bekas pahatan-pahatan manusia. Tapi ini alami sih mereka bilang. Dan harusnya memang alami kalau goa. Nah, ini katanya batunya, Ma Bren. Kalau kalian elus-elus itu dan bilang permohonan katanya bisa dikabulkan nih. Sejadiannya dia dielus-elusnya terus. Permohonannya cuma satu, mau kaya tanpa kerja. Mau elus-elus batu, aku percaya sama Tuhan, bukan percaya sama batu aku. Bukan, aku suka sama duitnya. Oh. Itu pula ya. Di dalam goanya juga ada jual-jualan. Kalau kalian mau beli foto atau suruh foto atau beli pernak-pernik segala macam silakan. Akhirnya kita selesaikan keliling cave-nya, Ma Bren. Kita harus balik ke kapal lagi. Let's go sebelum ditinggal. Akhirnya sampai di kapal kita, Ma Bren. Oh, thank you. Kasih handuk. Main kali, main. Oh, yang handuk dingin nih. Kuning gigi kawan. Nah, Ma Bren, jadi kita udah nyampai di satu pulau namanya Titop Island. Jadi si Cece karena mau berenang di kapal, bakalan coba naik ke atas sini. Dia ada dua pilihan sih, kalau kalian mau berenang di pantainya bisa, atau kalian mau naik ke puncak Titopnya ini juga bisa. Cuman karena aku lagi malas berenang basah-basahan, repot, jadi aku mau naik ke puncak gunungnya aja, Ma Bren. Kalian bisa lihat sendiri, Ma Bren, suasana di Titop ini. Nih, si Titop itu, Ma Bren. 1935 sampai 2000 umurnya. Keren banget. Kupikir dia bakal mau berenang di kapal, rupanya dia mau berenang di pantai, kawan nih. Ya, kita pisah, Ma Bren, karena waktunya tuh mepet banget. Jadi kalau nggak bisa dua-duanya, harus pilih salah satu, mau berenang atau naik puncak. Oke, ini dia, Ma Bren, jalannya. Let's go. Jadi dia tuh jalannya udah tangga-tangga gitu semua, Ma Bren. Sangat bisa kita laluin dengan gampang sih. Cuman ya ngos-ngosan. Jadi, Ma Bren, Titop Island ini destinasi terakhir kita kalau kita datang pakai one day tour. Jadi habis ini kita jalan balik ke pelabuhan lagi sambil nikmatin sunset. Dan ini kita cuma ada waktu 1 jam ya di sini di Titop Island ini. Makanya kita harus pilih mau naik atau mau berenang. Ini, Ma Bren, view dari setengah. Masih ada lagi, belum selesai. Kita lanjut, Ma Bren. Cuman butuh 91 meter lagi sampai ke puncak. Akhirnya sampai. Jadi di sini kita bisa lihat sekelilingan dari kota Halong sampai teluk-teluknya, Ma Bren. Di bawah ini semua kapal-kapal tur sebanyak itu. Jadi kita udah cukup biar nggak terlambat balik ke ini. Turunnya mungkin ada sekitar 15 menit juga sih. Naiknya juga dari sekitar segitu, 15 sampai 20 menit lah.
Aku tahu nih kenapa Diana nggak mau ikut nih. Pasti dia malas naik kayak gini nih. Pasti dia ini habis tenaga dia bilang. Enak dia berenang, betul juga dia memang. Tapi ini waktunya kita semangatin orang yang mau naik ya. Let's go. Okay, come on, 1 minute more. Okay. 1 minute more, 1 minute more. Biasa kan kayak gitu, my friend. Kalau orang naik gunung tuh 5 menit lagi puncak, 5 menit lagi puncak, rupanya 5 jam. Nah, ini rupanya rasanya menyemangatkan orang yang kita habis dari atas. Lihat aja nih, my friend. Padahal kita lagi di bawah, tapi kita bilang sama mereka cuma 1 menit. Kan nggak mungkin kan? Yang penting mereka semangat aja dulu, my friend. Pokoknya support itu salah satu imun terbaik. Ini dia, my friend. Aku ketemu di sini. Basah. Oh iya, dengar aku. Basah kali badannya nih. Lihat nih ya, si Diana kena mandikan dia kayak kucing kena air. Siram terus ya, Bang. Nah, my friend, jadi ini spot terakhir kita di tour kali ini, di trip kali ini. Dan kita bentar lagi bakalan bergegas juga jalan lagi menuju ke kotanya kembali sambil nikmatin sunset. Harusnya itu sih itinerary-nya. Dengan cuaca-cuaca kayak gini nih kayaknya harusnya sih sunsetnya nggak ada ya, atau mungkin ya cuman lihat cahaya-cahaya tapi tidak ada lihat ke mataharinya. Segar, my friend. Enaknya sih di kapal ini kita bisa mandi juga dan mereka ada sediain handuk. Jadi ya siap-siap main-main pantai kan agak-agak gerah. Lanjut mandi dan saatnya nikmatin sunset. Sambil jalan pulang ke kota Halong. Wow. Cakep. Let's go. Kita nyantap dulu, my friend, sambil lihat sunset. Di sini ada kayak sore-sorenya ada snack gitu di atas. Cuman ada musik. Hai, my friend, pada akhirnya trip kita udah selesai. Dan untuk sunsetnya sih sangat bagus, my friend. Dan ini kita baru sampai ke dermaga dan akan kembali lagi ke ibu kota Vietnam, yaitu Hanoi. Karena kita bakalan lanjut ke destinasi berikutnya, jadi kita nunggu deket sekitaran terminal bus. Nah, my friend, kalau untuk cerita tour hari ini, kita nyari-nyari info sih, kalau ke Halong Bay itu wajib pakai tour supaya satu lebih gampang, dua juga ya kita nggak usah pusing-pusing nyari-nyari satu lagi lah, mau makan, kapal segala macem kan, semuanya udah ada, transport segala macem. Nah, cuman kendalanya adalah menurut kami tadi itu tour travelnya sih yang agak sedikit bermasalah, karena kemarin ceritanya kita udah deal tuh di yang A. Habis itu tadi rupanya waktu nyampe ke sana kita dapatnya kapal yang B. Memang sih menu segala macamnya sama. Cuman kemarin waktu kita lihat dia marketingkan itu kapalnya itu lebih bagus. Tapi ya semua secara rundown apa segala macam sih nggak ada yang berubah. Cuman ya beda kapal aja sih itu intinya. Ya oke lah, kita nggak ada masalahin karena juga sejauh kita jalan tadi sangat-sangat menikmati sih. Iya, sangat lancar juga. Dari satu tempat ke tempat lain dan itu semuanya bagus menurut kita. So kalian wajib banget kalau misalnya lagi ke Vietnam, kalian cobain deh 1 hari atau 2 hari untuk keliling di Halong Bay. Kayaking sih yang paling suka. Iya. Itu luar biasa. Seru banget. Yes. Jadi ya harga tour kita hari ini ke Halong Bay dari Hanoi to Hanoi itu sekitar 50 sampai 99 ribu USD untuk one day tour. Jadi kalian di Hanoi ini sangat banyak sekali tour travel, my friend, kalian tinggalkan cari sendiri. Tawar-tawar sendiri. Ya, range harganya sekitar segitulah. Kita juga nggak berani rekomendasikan yang kita pakai tadi karena ya takutnya kejadian yang nggak baik ke kalian kan. Tapi kalau kalian mau, kami bisa. Iya, nanti kita akan buat tour open trip deh, kalau nggak KISS open trip Vietnam gitu juga bisa ya nanti ya.
So paling sekian perjalanan kita untuk Halong Bay kali ini, my friend. Itu adalah salah satu tempat yang bagus dengan ya pulau-pulau yang sangat banyak dan indah sekali memang. Bener. Coba sekalian kalian tebak kita mau kemana next destination ya ini. Masih sekitaran Vietnam, coba kalian tebak.